Gue adalah orang yang mapan, dengan umur yang masih tergolong muda, punya private villa di Thailand, Siprus, dan juga Antigua. Gue juga punya mobil sport, kayak Lamborghini, Porsche, Mini Cooper. Gimana? Kalian penasaran sama apa yang gue kerjain? Buat dapetin ini semua di umur gue yang 25 tahun. Sini, gue ceritain karena ini adalah cerita gue, yaitu Alexander Cases. Sebelum gue lanjut pembahasan video kali ini, trigger warning buat kalian yang ngerasa kalau komen dan pendapat gue kerasanya klise atau naif. Cases adalah seorang programmer otodidak yang mengaku sebagai CEO dari IBX Technologies, sebuah perusahaan yang menawarkan layanan pengembangan web dan juga keamanan untuk teknologi. Cases lahir pada tanggal 19 Oktober 1991 di Quebec, Kanada. Ayahnya bernama Martin Cases. Keluarga dan teman-temannya menggambarkan bahwa si Alex ini sebagai anak yang baik, yang selalu sangat brilian tapi menyukai uang. Ayahnya bahkan mengatakan bahwa ia bangga dengan prestasi putranya. Sayangnya, kecintaan dan kepintaran Cases pada pemrograman ini disalahgunakan. Karena sebentar lagi kalian akan mendengarkan tentang runtuhnya raja dari dark web pada masanya, yaitu The Fallen of Kingpin Dark Web Alexander Cases. Alphabay adalah salah satu dark web marketplace yang beroperasi dari September 2014 hingga Juli 2017. Itu adalah salah satu platform online terbesar dan paling menguntungkan untuk menjual barang dan jasa ilegal, seperti obat, senjata, malware, data curian, dan barang palsu. Platform ini memiliki lebih dari 200.000 pengguna dan 40.000 vendor. UI-nya mirip kayak e-commerce kebanyakan, tampak biasa dan mudah buat dilakuin atau diakses. Alphabay beroperasi sebagai layanan tersembunyi di jaringan Tor dan juga jaringan I2P, yaitu di mana jaringan ini memungkinkan pengguna untuk menjelajahi dan menghost situs web secara anonim. Sedangkan Tor adalah sebuah jaringan dari terowongan-terowongan virtual yang memungkinkan kalian untuk meningkatkan privasi dan keamanan dalam internet. Karena Bitcoin punya kekuatan value dan bukan bagian dari mata uang dunia, yang dimana itu bukan di bawah hukum negara ya. Jadi Alphabay menggunakan mata uang kripto dan juga menerapkan berbagai fitur keamanan seperti enkripsi, escrow, transaksi multi-signature, dan umpan balik pengguna untuk melindungi operasinya dan pelanggannya dari penegak hukum dan penipu. Alex ngejalanin bisnisnya dengan nama samaran yaitu Alpha O2 yang berubah representasi jadi nama D-Snake atau The Snake. Mengaku kalau dia adalah owner dari Alphabay. Dibantu sama partnernya, The Snake yang ahli di bidang keamanan dan juga bisa dibilang tangan kanannya si Alex. Sebelum Alphabay diluncurkan, udah banyak website yang berjatuhan, kayak Agora, Silk Road, Evolution, dan sebagainya. Alex ngerasa dia penguasa dan mendominasi market sendiri. Karena pada tahun 2017, lebih dari 300.000 barang telah dijual di marketplace ini. Dan ngeraup penjualan sebesar $500 per hari. Dia mengambil komisi dari setiap transaksi yang dilakukan di situs tersebut dari 2 hingga 4%, yang diperkirakan memiliki penjualan ratusan juta dolar dalam per tahunnya. Pencapaian atas hasil bisnis yang dijalankan Alex ini bukan main-main. Pertama, mata uang kripto. Alex memiliki sejumlah besar mata uang digital, termasuk 6,6 juta US dollar dalam bentuk Bitcoin, 2,4 juta US dollar dalam bentuk Ethereum, dan 622.000 dolar dalam bentuk Monero. Juga 980.000 dolar dalam bentuk Zcash. Beberapa properti di berbagai negara termasuk villa resort senilai 200 juta baht di Phuket, rumah senilai 100 juta baht di Bangkok, rumah senilai 1,6 juta US di Siprus, dan juga 1,4 juta US di Antigua. Beberapa mobil mewah termasuk Lamborghini Aventador,
Porsche Panamera, dan juga sepeda motor BMW. Ada juga mobil lain kayak Mini Cooper dan sebagainya. Dia juga memiliki deposito sebesar 46 juta baht pada bank-bank lokal di Thailand dan 11 rekening bank dan rekening penukaran mata uang kripto yang terdaftar atas namanya atau nama istrinya juga. Ya, Alex ngerasa hidupnya udah nyaman dan bahagia dengan semua pencapaian yang dia punya. Dia menikah dengan orang biasa di Thailand bernama Sunisa Tatsuan. Mereka tinggal di Thailand bersama. Ngerasa untouchable dan untrackable membuat Alex ngerasa hidupnya sangat indah dan langit terlihat cerah setiap hari. Pagi hari tanggal 5 Juli 2017, sebuah Toyota Camry abu-abu menabrak gerbang dari salah satu rumah mewah di Bangkok saat putar balik dengan alasan pengemudi salah jalan ketika ditanyai oleh petugas keamanan kompleks setempat. Pemilik rumah itu langsung keluar karena mendengar suara keras dari depan gerbangnya. Dan ternyata yang menabrak gerbangnya adalah Nguyen, seorang agen Royal Police Thailand berusia 46 tahun dengan potongan rambut pendek dan tomboy. Ia mengenakan kemeja polo putih dan celana hitam yang sedang bekerja dalam penyamaran untuk memancing Alex keluar. Dari sinilah kejayaan era dark web dengan pseudonym Alpha O2 di bawah marketplace bernama Alpha Bay meruntuh. Diawali dari permintaan pemerintah AS yang mendapatkan banyak laporan terkait dengan kematian akibat overdosis obat dan kejahatan lainnya. Akhirnya pemerintah AS khususnya FBI mulai menelusuri siapa dalang di balik Alpha Bay. Proses melacak dan nangkap Alex ini bukan hal yang gampang dan mudah. Karena banyak pihak dari berbagai negara ikut bantu buat nangkap Alex dan butuh waktu 3 tahun. FBI mengalami kesulitan untuk menemukan petunjuk, sehingga mereka harus terpaksa masuk ke situs Alpha Bay dan mulai membeli obat-obat tersebut. Seorang agen menyamar di FBI untuk membuat akun pengguna dan menggunakan sejumlah Bitcoin untuk beli genjer. Penyamaran ini dilakukan karena FBI dan satuan tugas lainnya kesulitan dalam melacak server dari Alpha Bay, apalagi ketika melakukan pembelian menggunakan jaringan Tor. Akhirnya FBI terus membeli barang demi barang di Alpha Bay dengan harapan mereka menemukan sesuatu petunjuk dan mendapatkan lebih banyak bukti tentang apa yang dilakukan di tempat ini. FBI mengumpulkan lebih banyak bukti untuk kasus ini dan juga bekerja sama dengan penegak hukum lain di seluruh dunia untuk berbagi informasi yang akhirnya mereka temukan titik temu. Ketika seorang agen yang menyamar membuat akun baru di Alpha Bay, mereka selalu menerima alamat email selamat datang atau welcome email. Nah, disinilah ada kesalahan dari Alex sendiri. Karena mereka melihat header email dan ada alamat email reply to yang tidak biasa. Email bahasan di header ini adalah timalex91@hotmail.com. FBI mengambil alamat email ini dan pergi ke Microsoft, pemilik Hotmail, untuk meminta informasi tentang siapa sih yang memiliki alamat email tersebut. Akhirnya, dari alamat email tersebut, terlink dengan akun Skyrock milik seorang pria bernama Alexander Cases, yang lahir pada tahun 1991. Ini cocok dengan angka 91 pada alamat email tersebut. Profil Skyrock ini menjelaskan bahwa dia berasal dari Montreal, Kanada, dan link account-nya ini menuliskan bahwa Alex bekerja dan menjalankan sebuah perusahaan teknologi komputer bernama IDX Teknologi. Ya, dari satu email akhirnya agen bisa dapetin semua informasi yang dia butuhin. Dari nama lengkap, akun PayPal-nya, bahkan sampai akun Facebook dari istrinya, yaitu Sunisa, yang bisa di-track kalau Alex ternyata udah menikah dan tinggal di Thailand. Lalu, pencarian dilakukan mulai dari penyamaran, pengumpulan informasi, dan pengintaian. มีบ้าน2 หลังติดกันเป็นทาวน์เฮาส์ตรงคำ2 หลังและกำลังซื้ออีกหลังหนึ่งรถทุกอย่างเขาจะใช้แบบเป็นซุปเปอร์คาร์หมดทุกคัน
แต่ทำงานจริงๆจังเราไม่เห็น Ternyata, gaya hidup King Dark Web yang kita bayangkan ini nggak sesuai dengan kenyataannya. Karena hidup Alex ini ternyata cukup sederhana, dari mulai penampilan dan lifestyle yang sehat. Ini mulai membuat polisi tuh nyusun rencana untuk nangkep Alex gimana caranya. Murah banget! Murah banget! Pada hari penangkapan dan pelumpuhan Hansa, yaitu pesaing dari Alphabay pada saat itu, akhirnya kepolisian Belanda berhasil melacak server di mana semua transaksi dari Hansa ini bermuara, yaitu di Lithuania. Karena FBI dan DEA ini melaporkan ke Europol kalau mereka juga lagi ngintai dan mau shutdown Alphabay, akhirnya Europol, Kepolisian Nasional Belanda, dan juga FBI serta DEA secara diam-diam mengambil alih Hansa dan menjalankannya selama 1 bulan, seolah-olah Hansa belum pernah dilumpuhkan. Mengumpulkan informasi tentang pengguna dan transaksinya, mereka juga modifikasi kode situs untuk mendapatkan lebih banyak data, seperti kata sandi, PIN, dan juga alamat IP. Mereka juga menipu beberapa penjual untuk mengungkapkan lokasi mereka dengan mengirimkan sebuah file yang berisi alat pelacak. Akhirnya operasi ini dinamakan Operasi Bayonet. Jadi, ketika penangkapan Alphabay dilakukan, penutupan Hansa juga dilakukan secara bersamaan. Namun, nasib sial menimpa Alex. Karena kelalaian dia dan skenario yang dibikin oleh kepolisian Thailand itu sangat perfect ya menurut gua. Akhirnya itu membuat Alex nggak sempet shutdown laptopnya. Sehingga ketika penangkapan terjadi, polisi dan agen bisa dengan gampang akses dan buka semua file yang ada. Today, the Department of Justice announces the takedown of the dark web market Alphabay. This is the largest dark market web place takedown in world history. One victim was just 18 years old when in February she overdosed on a powerful synthetic opioid which she had bought on Alphabay. Akhirnya Alex menghadapi ekstradisi ke Amerika Serikat dan menjalani hukuman seumur hidup atas dakwaannya. Tapi, dia tidak pernah sampai ke pengadilan. Alex ditemukan tergantung di selnya pada 12 Juli 2017 dengan handuk di lehernya dan meninggalkan sebuah not. Kematiannya dinyatakan sebagai bunuh diri oleh pihak berwenang Thailand. Tapi, keluarga dan pengacaranya meragukan keadaan dan investigasi yang dilakukan. Menurut gue juga sus ya. Apakah dengan handuk bisa ya? Alex yang awalnya cuma manusia biasa, yang mau bangga atas pencapaian dia, dihargai, direspek, punya keluarga yang bahagia, tapi berujung suicide. Apa semua kepuasan yang didapetin itu worth it buat dia? Ya, semua orang pasti punya tujuan hidup, apalagi semua juga butuh uang. Siapa yang nggak mau punya banyak duit? Bahkan demi untuk makan dan hidup cukup aja, manusia berani ngelakuin apapun untuk dapat keuntungan. Sayangnya, ketenangan hidup dan kedamaian hidup masih lebih mahal dibanding semua aset yang kita punya. Dengan hidup terus terjaga tiap malam, lebih baik hidup sesuai kecukupan. Bekerja keras dengan apa yang dijalanin, gue tahu akan dapat banyak hujatan ketika gue komentar kayak gini. Tapi ya, gue juga sama seperti kalian. Sekarang kita sama-sama berjuang akan hidup kita dan nata hidup kita lebih baik ke depannya. Tapi, apa kalian rela nuker semua keinginan dan kebahagiaan kalian dengan hal sesimpel bersyukur masih bisa ngirup oksigen, masih bisa nikmatin kopi, masih bisa melihat matahari bersinar tiap pagi? Ya, kedengarannya klise, tapi sebagai manusia kita memang baiknya saling memperbaiki hidup ya, agar kita menjadi manusia yang lebih baik ke depannya. Dan untuk Alex, gue kasih respect gue yang besar ya buat dia, karena ketika dia udah komit jalanin bisnis Alphabay, pasti dia udah tahu sih akan ada saatnya dia ketangkep.
ya ini suatu ya, konsekuensinya pasti ada. Dan menurut gue cara kerja ini tuh memang hebat ya, apalagi kalau udah berurusan dengan nyawa manusia dan ilegalisme. Ya video ini gue buat cuma buat bertujuan buat kalian tangkap sisi baiknya dan belajar menghargai hidup seburuk apapun kehidupan kalian saat ini. Karena ya seenggaknya kita nggak di posisi Alex ya. Karena kita juga nggak bisa samain sepatu kita sama orang lain. Walaupun kelihatannya enak, tapi belum tentu di belakangnya itu enak gitu. Ya jadi sekian sih video daripada gua hari ini. Semoga gua harap nggak kecepatan penjelasannya, terus bisa memberikan dampak yang baik juga buat kalian. Buat kalian yang mau follow TikTok gue juga gua kasih nih linknya di sini, dan juga untuk kalian yang mau subscribe. Gue sangat terbuka sekali ya, juga untuk like, share, dan komennya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Kali ini gue nggak ada spill apapun ya di belakang. Jadi gue juga lagi nyari beberapa materi yang baru lagi. Bye. Probably the owner had a feeling of success, a feeling of being untouchable, because he reached a certain level that they didn't find me until now. I don't think they will catch me. To my beloved wife, I'm sorry for everything that happened. Please, I'm sorry it had to end like this. Sorry to have left such pain in your hearts. I'm just a victim of my own success. I didn't expect when I made Alphabi, which was originally a hobby, to become like this and attract a lot of attention. Please, remember me as a good human being.